Ada saja ulah petugas kesehatan di Goa, Sulawesi Selatan ya. Bukan hanya untuk membawa orang sakit yang butuh perawatan, ambulans justru digunakan untuk urusan pribadi, yakni mengangkut sepeda motor yang akhirnya viral di media sosial. Pasien ini dibawa ambulan guys, motor juga diservis pakai ambulan. Dari mana ini Pak? Goa ya. Lihat guys, motor. Inilah video saat sejumlah barang dan satu sepeda motor diturunkan dari mobil ambulans di Puskesmas Bontolempangan, Goa, Sulawesi Selatan. Barang-barang pribadi ini dibawa petugas puskesmas dari kota Makassar. Setelah diunggah ke media sosial, video ini langsung mendapat tanggapan warganet yang menyesalkan fasilitas kesehatan yang salah gunakan justru oleh petugas kesehatan. Bupati Goa, Husnia Talenrang, juga ikut geram dengan ulah petugas puskesmas tersebut dan akan memberikan sanksi tegas. Terkait mobil ambulans sesuai dengan peruntukannya saya rasa ya. Jadi ambulans untuk mengangkut orang sakit atau yang lain-lain yang sifatnya kedaruratan di bidang kesehatan. Di luar dari itu berarti namanya tidak sesuai dan bentuk pelanggaran yang tentu menjadi perhatian pemerintah, ya kita tegur, kita upayakan semuanya tidak akan terulang kembali. Setelah viral di media sosial, ambulans tersebut sudah dikembalikan ke Puskesmas Bontolempangan dan digunakan untuk melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu tiri tega aniaya anak tirinya hingga tewas di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, polisi sudah amankan pasangan suami istri dan sedang dalam proses pemeriksaan. Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun berinisial MAA tewas diduga di tangan ibu tirinya pada Senin 20 Oktober kemarin. MAA tewas usai mengalami penyiksaan selama 3 hari di rumahnya di kawasan Rawapanjang, Bojonggede. Sang ibu tiri berinisial RN dan ayah kandung korban berinisial RA langsung diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan intensif. Kepada polisi, RN mengaku korban tewas usai mengalami penganiayaan selama 3 hari dan sempat mengeluh sakit. Diduga bila menerima kekerasan secara fisik oleh orang tuanya. Kemudian setelah dilakukan penelusuran oleh penyidik Satreskrim Polsek Bojonggede, dan ternyata benar bahwa memang ketika diinterogasi dan ditanyakan oleh kedua orang tersebut, pelaku ataupun ibu dari anak tersebut mengaku telah melakukan penganiayaan. Polisi juga mengamankan satu barang bukti berupa gagang sapu yang diduga menjadi alat menyiksa korban. Selain itu, polisi juga melakukan autopsi untuk mengetahui luka-luka yang ada pada tubuh korban. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, siswa sekolah dasar di Semarang menjadi korban pemukulan pedagang jajanan depan sekolahnya. Ya, orang tua korban terus mencari keadilan untuk putranya karena hingga kini pelaku belum ditangkap. Video amatir warga memperlihatkan sejumlah anak berseragam sekolah dasar sedang bermain di genangan air. Tiba-tiba seorang pria memukul siswa hingga siswa terjatuh. Tak sampai situ, seorang siswi yang merupakan anak pelaku turut memukul korban. Pelaku merupakan pedagang jajanan depan sekolah, sementara korban berinisial S, siswa kelas 5 SD. Peristiwa terjadi di sekolah dasar negeri di kawasan Genduk Sari, Semarang, Jawa Tengah. Orang tua korban yang tak terima anaknya dipukul telah melapor polisi. Meski belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian, pihak sekolah juga sudah memediasi keduanya. Terkait dengan kejadian tersebut, sekolah melaksanakan perannya, yaitu melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak, mungkin sampai 3 kali. Kemudian kita pertemukan bersama-sama dan mencari jalan tengah. Itu sekolah yang bisa mengupayakan, karena bagaimanapun juga kedua belah pihak adalah masih satu keluarga sekolah kami. Jadinya dipertemukan untuk kita mediasi.
Sementara itu orang tua korban mengaku terus mencari keadilan untuk putranya karena korban sering merasa pusing dan muntah-muntah akibat dipukul di belakang telinga. Kondisinya alhamdulillah sudah baik, walau terkadang kepala masih pusing dan masih ada sisa luka atau benjolan di sebelah mana Bu dipukulnya Bu? Telinga sebelah kiri. Harapan Ibu kepada pelaku seperti apa Bu? Ya dihukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Saat dikonfirmasi atas kasus ini, Kanit PPA Polrestabes Semarang AKP Agus Triyulianto melalui pesan singkat mengatakan pihaknya akan segera memanggil korban dan pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Barat, pemirsa. Pembunuh seorang remaja perempuan yang membuang mayat korbannya ke sungai berhasil ditangkap polisi di rumahnya di Purwakarta, Jawa Barat. Ya, pelaku merupakan mahasiswa dan diduga melakukan kekerasan seksual sebelum membunuh korban. Ardiana Akmal, terduga pembunuh pelajar SMP, berhasil ditangkap tim Jatan Ras Satreskrim Polres Purwakarta dan Polsek Pleret. Akmal ditangkap Senin malam di rumahnya yang berlokasi tidak jauh dari TKP penemuan mayat korban. Penangkapan Akmal berawal dari keterangan saksi yang melihat dirinya menjemput korban usai kerja kelompok di rumah temannya pada Jumat sore. Alhamdulillah hari ini, hari Senin, kita bisa mengungkap ya terduga pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap seorang korban yang berinisial J, seorang perempuan. Alhamdulillah untuk pelaku kita dapat diamankan di daerah Gandasoli tidak jauh dari TKP. Sebelumnya, jasad remaja perempuan ditemukan di sungai sekitar kampung di Purwakarta, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad nyaris tanpa busana dan kepala tenggelam. Saat diperiksa, korban merupakan seorang remaja yang dilaporkan hilang 2 hari setelah diajak main teman-temannya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diautopsi. Diduga korban tewas 5 jam sebelum ditemukan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Bisa petugas kepolisian Resor Majalengka, Jawa Barat berhasil menangkap pelaku sodomi anak sekolah dasar di tempat kerjanya di salah satu minimarket. Ya, aksi pelaku ini sangat meresahkan karena kerap keliling di desa mencari mangsa dan membunuh korbannya jika menolak dilecehkan. Satuan Reserse Polres Majalengka menangkap GI 24 tahun, warga desa Sagara, Kecamatan Argapura di tempat kerjanya di salah satu minimarket kawasan Majalengka. Ia diamankan petugas kepolisian setelah membunuh RE 11 tahun yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Jasad SE ditemukan di toilet Masjid At-Taubah, Desa Sadasar, Kecamatan Argapura. Korban meninggal dunia setelah memberontak akan dilecehkan pelaku saat bermain sepeda di halaman masjid setempat. Aksi pelaku sangat meresahkan karena kerap keliling di desa mencari warga. Pada saat pelaku menghilangkan nyawa korban itu tadi saya jelaskan, karena korban ini berontak, ya, sehingga pelaku kesal langsung dicekik sehingga menghilangkan nyawa korban. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Majalengka dan dijerat pasal 338 KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal seumur hidup. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur divonis Hakim Pengadilan Negeri Kupang 19 tahun penjara atas kasus pencabulan 3 anak di bawah umur. Ya, pelaku mengunggah video asusilanya bersama anak di situs porno Australia. Terdakwa Fajar Widya dan Muhammad Sumarwa Jakarta alias Fajar alias Andi tersebut di atas terbukti secara meyakinkan dan salah melakukan tindak pidana dan sengaja melakukan tindak dan atau menunjuk anak di bawah umur tersebut.
Sidang kasus yang melibatkan ex-Kapolres Ngada Nusa Tenggara Timur, Fajar Widyadharma, dengan agenda pembacaan vonis dilakukan secara luring dan daring oleh Hakim PN Negeri Kelas 1A Kupang pada Selasa siang. Dalam putusannya, Hakim menilai Fajar terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena mencabuli 3 anak yang masih di bawah umur. Jatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu berpidana penjara selama 19 tahun dan pidana denda sejumlah 5 miliar rupiah. Ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun dan 4 bulan. Fajar juga divonis melanggar Undang-Undang ITE karena mengunggah 8 video asusilanya bersama salah satu anak berusia 6 tahun di sebuah situs porno. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.